Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam rekan-rekan yang baik yang sudah hadir dalam pertemuan Zoom kita pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Premita Vivi Widiawati dari Kisah Perempuan Indonesia yang akan memandu diskusi kita pada malam hari ini. Diskusi kali ini istimewa karena diskusi ini bukan hanya sekedar diskusi, tapi juga sekaligus merayakan kembali hari jadi Bapak Bangsa dan Bapak kita semua, Mas Komarudin Hidayat. Diskusi kali ini mengambil tema merayakan kemanusiaan dan kebangkitan peradaban Islam dalam 70 tahun Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Kita akan membedah sebuah buku yang berisi kumpulan tulisan dari banyak tokoh yang dirangkum menjadi sebuah buku berjudul Imajinasi Islam, Pikiran-pikiran yang Membentuk Masa Depan. Buku ini menjadi sangat istimewa karena dibuat khusus sebagai kenangan hari jadi Mas Komar yang ke-70. Tahun-tahun sebelumnya, kalau Mas Komar ulang tahun, kita dapat hadiah. Beliau menulis buku untuk kita. Tapi kali ini banyak teman-teman dan sahabat yang kemudian menyumbangkan tulisan dirangkum menjadi sebuah buku yang kita persembahkan untuk Mas Komar. Buku ini diedit oleh Mas Ahmad Gaus dengan kata pengantar dari Profesor Dr. Siti Ruhaini Zuhayatin. Beliau adalah Profesor Hak Asasi Manusia dan Studi Gender di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mas Gaus belum hadir nih, matur nuwun Mas Gaus dan Ibu Ruhaini. Juga terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk semua yang sudah menyumbangkan tulisan hingga terbentuknya buku ini. Senang sekali saya melihat antusiasme teman-teman untuk melanjutkan diskusi kita pada hari ini. Buku istimewa itu berisi 9 bagian dengan 9 topik yang masing-masing bagian diisi oleh tulisan dari berbagai tokoh dan sahabat Mas Komar. Malam ini kita akan membahas 3 bagian dari 9 bagian tersebut. Bagian pertama akan diwakili oleh Pak Nurhaidi Hasan. Pak Nurhaidi, selamat malam. Dengan tulisan beliau tentang... Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak. Komarudin Hidayat, antara filsafat, kemanusiaan, dan pendidikan. Kemudian bagian kedua akan berisi tulisan dari Mbak Alim. Sebentar. Ada info ya. Oke, barisan buku yang kedua akan berisi tulisan dari Mbak Alim tentang perspektif keadilan gender dalam pemikiran dan kehidupan Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Mbak Alim nanti bicara tentang itu, Mbak Alim ya. Ya. Ya, dan yang pembicara terakhir kita adalah kayaknya lebih enak dipanggil Mas aja ya. Mas Andar Nubowo tentang imajinasi kebangkitan Islam dari Syekh Rafi Rifaat hingga Komarudin Hidayat. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi, saya akan membacakan beberapa guidelines dari diskusi kita. Yang pertama, mohon semua peserta menggunakan nama asli seperti yang digunakan pada saat pendaftaran. Kedua, mohon semua peserta mematikan audio selama diskusi sedang berlangsung agar tidak terjadi kebisingan yang dapat mengganggu jalannya diskusi. Ketiga, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat
Harap dituliskan singkat, ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Yang keempat, jika sudah dibuka bagian tanya jawab, admin dan host juga akan memberikan kesempatan kepada beberapa peserta untuk bertanya secara langsung kepada para narasumber. Hanya itu guideline diskusi kita pada malam hari ini. Dan untuk segera memulai diskusi ini, kami mohon sahabat, teman, dan sekaligus admin Urban Sufism, Jer Justianto untuk memberikan kata pengantarnya. Jer, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu kehormatan yang sangat berarti banget untuk saya ya. Hari ini diminta kawan-kawan Urban Sufism. Karena dari awal kita dari tahun 2020 sudah memasuki hampir 4 tahun ya. Untuk memberikan kata pembuka acara diskusi hari ini. Untuk saya, Prof. Dr. Komarudin Hidayat atau kita panggilnya Mas Komar, lebih dari figur sahabat yang sudah seperti kakak saya sebenarnya. Beliau juga kita kenal sebagai Bapak Bangsa yang untuk saya pribadi mengingatkan kepada Bapak Bangsa yang lain untuk abad 21 seperti Cak Nur. Ada kebiasaan Mas Komar yang selalu menjadi tradisi yang perlu dicontoh oleh kita masyarakat Indonesia. Tadi Vivi sudah seperti menyebutkan di awal. Kalau pada hari ulang tahunnya Mas Komar itu tidak mengharapkan untuk dirayakan, namun Mas Komar malah menyediakan energi positifnya untuk memberi dengan tulisan-tulisan bermakna. Tapi tahun ini agak berbeda, karya Mas Komar digabungkan dalam 9 topik yang dirangkum Mas Gaus dan ditulis oleh kawan-kawan beliau dalam buku Imajinasi Islam. Ada 4 poin penting yang selalu teringat untuk saya dari Mas Komar. Sebenarnya banyak sekali poinnya Mas Komar ya, termasuk golf juga. Tapi 4 poin penting ini salah satunya yang adalah dalam hal silaturahmi. Mas Komar adalah orang yang sangat rendah hati. Beliau bahkan dengan tidak sungkan untuk bertanya pendapat kita walaupun kita sudah mengetahui luasnya pemikiran Mas Komar. Dan pasti jawaban kita adalah cetek secara keilmuan. Namun Mas Komar selalu tetap dengan tulus untuk mendengarkan apa yang kita pikirkan dan sampaikan kepada Mas Komar. Dalam hal bisnis juga beliau mengajarkan untuk tetap konsisten dengan apa yang kita bisa kontribusi tanpa harus mengorbankan ideologi ataupun prinsip kita dalam mencapai impian kita. Yang ketiga adalah poin dalam politik, terutama khususnya di tahun ini dan sampai tahun depan. Saya banyak belajar dari Mas Komar, udah lebih dari sejak tahun 91 ya Mas Komar ya, kita pertama kali ketemu. Beliau selalu seperti Bapak Bangsa dengan tidak perlu deklarasi untuk political power ke depan. Mas Komar mengajarkan politik sopan santun tanpa harus memihak seseorang secara berlebihan. Dan itu sekarang kita mulai mengecamkannya baru tahun ini nih Mas Komar. Jadi kita mau ngikut Mas Komar juga gitu. Dan dalam beragama tanpa harus menjadi universalis dan agnostik, saya banyak belajar dari Mas Komar untuk menjadi Islam yang percaya diri dan yang rahmatul alamin untuk kemanusiaan dan juga mengajak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Komar dari kawan-kawan Urban Sufism. Semoga seluruh yang Mas harapkan dikabulkan oleh Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Waalaikumsalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Jerry. Jerry juga lah yang memperkenalkan saya dengan Mas Komar dan hingga saat ini, hingga hari ini kita terus bersahabat dan bersama-sama mengelola Urban Sufism. Jadi terima kasih sekali lagi. Baik, rekan-rekan semua, kita segera mulai saja diskusi kita supaya kita punya waktu lebih banyak untuk tanya jawab. Pembicara pertama kami mohon kepada Pak Nur Haidi Hasan untuk menyampaikan paparannya atau apa yang ingin beliau sampaikan mengenai Komarudin Hidayat antara filsafat, kemanusiaan, dan pendidikan. Sebelumnya Pak Nur Haidi, saya boleh bacakan sedikit tentang biografinya Pak Nur Haidi ya? Silakan. Baik, terima kasih.
Pak Nur Haidi Hasan adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Internasional Indonesia, di mana Mas Komar menjadi rektornya. Sekaligus, Pak Nur Haidi adalah Guru Besar Islam dan Politik di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan juga UI 3. Minat penelitian beliau meliputi salafisme, radikalisme Islam, politik identitas, kelas menengah Muslim, keberagaman agama, dan pemuda. Pak Nur Haidi memperoleh gelar filosofi doktor dari Utrecht University. Sebelumnya juga mendapatkan Master of Philosophy dari International Institute for the Study of Islam in the Modern World dan Master of Art dari Leiden University. Semuanya dengan predikat cum laude. Luar biasa sekali Pak Nur Haidi. Baik, silakan Pak Nur Haidi untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan. Terima kasih Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya merasa terhormat diajak berbagi sedikit pengetahuan saya mengenai Pak Komar di dalam diskusi Cak Nurian malam hari ini. Dan sekaligus senang bertemu dengan kawan-kawan semua. Saya menduga bahwa ini diskusi santai saja, tidak perlu kita buat terlalu serius karena ini kan menemani minum teh atau kopi kita lah di malam hari. Pertama-tama selamat sekali lagi kepada Pak Komar yang merayakan ulang tahun yang ke-70. Saya kira tidak banyak lagi yang perlu kita katakan tentang ketokohan Pak Komar ini. Karena ya semua orang sudah mengenal beliau sebagai seorang filosof, pemikir keislaman, sebagai seorang aktivis kemanusiaan, sebagai seorang pendidik, ya dan macam-macam lagi lah peran dan ketokohan yang beliau tunjukkan sebagai seorang anak bangsa yang terbaik, yang selalu berpikir untuk memberikan sumbangan yang terbaik pula bagi kemajuan bangsa Indonesia, bagi kemajuan umat Islam dan seluruh penganut agama. Juga di buku ini sebenarnya kalau kita ingin tahu benang merah pikiran Komar secara lengkap, itu bisa kita baca dari tulisan yang beliau tulis sendiri. Ada 115 halaman itu. Tulisan ciamik saya kira yang disiapkan 2 tahun yang lalu, kemudian dijadikan sebagai bagian dari buku ini. Kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa ada satu benang merah yang selalu hadir di dalam gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh Pak Komar. Beliau ini selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa agama itu kan seharusnya bukan menjadi faktor yang menghambat kemajuan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan peradaban. Justru agama seharusnya bisa menjadi bagian yang terpenting yang mengikuti dan sekaligus memberikan arah terhadap perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan peradaban umat manusia itu. Jadi seluruh argumen-argumen yang beliau kembangkan di dalam tulisan-tulisan yang tersebar luas di berbagai macam buku, kemudian jurnal-jurnal ataupun platform-platform lainnya, itu menurut hemat saya berusaha tadi menunjukkan bahwa agama itu bukanlah sesuatu yang menghambat gerak maju peradaban umat manusia, dan bagaimana agama itu bisa kita dorong untuk memainkan peran yang signifikan di dalam mengawal laju gerak peradaban itu. Nah, saya kira visi utama beliau ini berkembang sejak beliau di pesantren, tapi kematangannya itu terbentuk ketika mulai kuliah di UIN Jakarta di Fakultas Usuluddin. Itu kan berkenalan dengan Cak Nur terutama, tentu saja, kemudian dengan pemikir-pemikir pembaruan Muslim pada tahun 1970-an akhir, 1980-an, 1990-an, dan
mereka generasi ini ya yang di dalamnya ada Pak Komar ini ya memang generasi yang tumbuh di dalam semangat untuk mendukung gerak pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Jadi kita tahu Soeharto naik ke tampuk kekuasaan tahun 1965, kemudian mulai berhasil melakukan stabilisasi politik, ekonomi, dan lain-lain pada tahun 70-an. Nah, kemudian bagaimana caranya ideologi pembangunan pada waktu itu berjalan dengan baik, ditopang oleh para mafia Berkeley, kemudian para teknokrat, para ilmuwan, agar semua anak bangsa berjalan bersama-sama mendorong laju pembangunan itu agar peradaban umat manusia, peradaban bangsa Indonesia bisa berkembang lebih baik, mensejajarkan diri dengan peradaban-peradaban besar di seluruh dunia. Nah, ideologi developmentalisme itu terlihat ya karena mau tidak mau kan generasi pada tahun 70-an 80-an itu ingin mengambil bagian di dalam perubahan itu tadi. Dan karena bidang kajian beliau itu bidang keagamaan, filsafat, kemudian pemikiran-pemikiran keislaman, otomatis Pak Komar berusaha keras untuk melakukan upaya-upaya mendorong agar tadi wacana keagamaan itu bisa berjalan sesuai dengan gerak maju peradaban umat Indonesia, umat manusia khususnya di Indonesia. Dan lebih beruntung lagi beliau berkesempatan untuk melanjutkan studi di Ankara. Di sana kematangan filsafatnya diasah lagi oleh guru-guru beliau. Turki kita ketahui sebagai negara yang sangat menarik karena punya tradisi keilmuan timur barat menyatu di sana. Kita tahu Emil Durkheim pernah menjadi dosen penting di sana dan memperkenalkan pemikiran-pemikiran kritis. Saya kira Turki selalu unik perannya. Dia menggabungkan tradisi keilmuan timur barat. Nah, ini kira-kira hasilnya juga terlihat dengan jelas di dalam pemikiran dan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Pak Komar. Nah, tadi sepulang dari Turki, yang pertama beliau sentuh itu kan urusan hermeneutika hermeneutika agama. Itu memahami bahasa agama, sebuah kajian hermeneutika. Saya kira pikiran Pak Komar pada waktu itu ingin memastikan bahwa jangan sampai sekali lagi tafsir agama itu menjadi penghambat umat Islam untuk berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi tadi. Nah, karena mau tidak mau kan kita berhadapan dengan wacana-wacana keagamaan yang konvensional, yang kadang-kadang memang ya tidak begitu bisa berdiri sejajar dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tafsir-tafsir konservatif ada di dalam tradisi semua agama, bukan unik pada tradisi Islam, karena agama itu juga kadang-kadang berkaitan dengan soal kemapanan, ada relasi kuasa di baliknya. Teks-teks keagamaan ditafsirkan dalam konteks relasi kuasa tertentu oleh kepentingan tertentu untuk tujuan tertentu. Karena itu ada banyak distorsi, ada banyak penyelewengan, ada banyak deviasi, bahkan pengkhianatan menurut istilah Pak Komar ini terhadap pesan dasar agama, terhadap misi utama agama. Nah, pesan distorsi, pengkhianatan itu ada di dalam tafsir-tafsir agama yang berkembang di masyarakat, di dalam teks-teks keagamaan, ya, yang memengaruhi jalan pikiran penganut agama. Nah, bagaimana caranya agar umat beragama, khususnya umat Islam itu bisa dibebaskan dari distorsi-distorsi itu, bisa dibebaskan dari deviasi dan pengkhianatan atas pesan moral agama, pesan utama agama yang dilakukan oleh para penafsir yang dipengaruhi oleh relasi kuasa tertentu. Nah, ini jawabannya adalah hermeneutika. Karena hermeneutika itu memperkenalkan satu cara pandang dan perspektif untuk melihat teks itu tidak berhenti hanya pada teks. Di balik teks itu ada banyak realitas yang dihadirkan. Ada konteks, ada sejarah, ada relasi kuasa, ada praktek-praktek sosial, ada ideologi. Nah,
yang kesemuanya itu tidak akan bisa dikenali kalau kita tidak menggunakan metode hermeneutika. Nah, dengan metode hermeneutika itu Pak Komar berkeyakinan bahwa distorsi pengkhianatan terhadap teks atau tafsir-tafsir yang dilakukan oleh para mufasir keagamaan itu bisa dibongkar sehingga kita bisa menghadirkan tafsir keagamaan yang lebih progresif, tafsir keagamaan yang lebih maju, tafsir keagamaan yang bisa membawa rahmat bagi seluruh semesta alam. Dan ini kan cocok sekali dengan visi utama beliau tadi untuk menunjukkan peran sentral agama di dalam mendorong laju gerak pembangunan peradaban itu. Nah, kemudian intinya beliau mengatakan bahwa ya agama tidak menjadi penghalang, bahkan bisa menjadi faktor yang mendorong perkembangan peradaban, dan yang paling penting bahwa agama itu memberikan makna dan tujuan bagi kehidupan kita. Bagaimana kalau kita tidak punya agama? Kehidupan kita seperti hampa, tidak ada artinya. Nah, agama punya peran penting dan faktanya dianut oleh begitu banyak orang. Islam saja dianut hampir 2 miliar orang di seluruh dunia ya. Dan itu bertahan di tengah gempuran kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira apa kekuatan agama itu? Beliau mengatakan bahwa kekuatan agama itu ya karena agama memberikan satu kerangka untuk memaknai arah dan tujuan hidup kita masing-masing. Nah, di sini kemudian beliau memasuki wilayah spiritualitas itu. Nah, kalau tadi kan berusaha membebaskan agama dari keterkungkungan konservatisme dan lain-lain, sehingga dia bisa bergerak sesuai dengan arah maju pembangunan peradaban. Nah, kalau sekarang di samping itu apalagi dong? Nah, beliau mengatakan bahwa ya tadi ada peran esensial agama sebagai satu nilai spiritual, sebagai satu filosof epistemologi ya, yang bisa memberikan guideline kepada kita semua dalam menjalani hidup dengan penuh makna dan penuh tujuan. Nah, disitulah pikiran-pikiran Pak Komar ini berkembang tentang agama dan spiritualitas. Beliau selalu mengatakan bahwa ya walaupun spiritualitas itu simpul utama agama, tetapi sebenarnya spiritualitas yang benar itu adalah spiritualitas yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa kedekatan kita kepada Yang Maha Kuasa, penghayatan iman kita itu hadir di dalam gerak langkah kehidupan nyata kita sehari-hari, dalam kapasitas kita masing-masing, dalam aktivitas kita masing-masing. Kita sebagai birokrat, sebagai insinyur, sebagai ilmuwan, sebagai guru, sebagai apa saja, seniman. Nah, melakukan berbagai macam aktivitas berkarya untuk kemajuan peradaban itu. Tetapi karya yang kita hasilkan di dalam aktivitas keseharian itu akan menjadi tanpa makna kalau tidak diniatkan sebagai bagian dari komitmen spiritualitas kita, sebagai bagian dari ibadah kita ya, upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. Nah, disitulah saya kira diskusi-diskusi beliau berkembang di seputar isu agama dan spiritualitas itu, termasuk tadi misalnya beliau memperkenalkan istilah worldly sufism ya, tasawuf duniawi. Ya, ini mengambil dari Max Weber worldly asceticism ya, asketisisme juhud duniawi yang sangat terkenal di dalam sosiologi. Bagi Weber ya zuhud duniawi itu artinya ya kita bekerja keras, jangan sampai kita malas-malasan untuk memberikan karya yang terbaik bagi kemajuan umat manusia, bagi kemajuan peradaban, tetapi ya kerja keras kita itu bukan untuk diri kita. Kerja keras kita itu kita kembalikan kepada masyarakat, kepada umat manusia untuk perkembangan lebih lanjut dari peradaban itu sendiri. Jadi kalau dapat banyak duit kan dari usaha kita, dari bisnis kita, ya jangan dihambur-hamburkan uangnya, ditanamkan lagi untuk memperbesar usaha kita sehingga akan ada lebih banyak orang yang bisa bekerja dengan kita, yang bisa mencukupi kehidupannya dengan bekerja dengan kita. Itu worldly asceticism yang dikembangkan Weber dan disesuaikan oleh Pak Komar dengan konteks keislaman, keindonesiaan,
menjadi apa namanya worldly spiritualism ya, spiritualitas keduniaan, bahwa tadi kedekatan kita kepada Tuhan bukan berarti kita beribadah siang malam, berzikir, hanya duduk di atas sajadah ya, tetapi kita berkarya dalam apa namanya bidang kita masing-masing. Hanya saja karya kita itu kita niatkan untuk sebesar-besarnya apa namanya khidmat kita untuk kemanusiaan, untuk kebaikan alam semesta. Nah, saya kira gagasan Pak Komar ini kan selalu mengalir dengan lancar gitu ya, enak diikuti, walaupun pesan-pesan filosofinya itu selalu ada, tapi logik dari kalimat-kalimat beliau bisa dengan mudah dibaca oleh apa namanya ditangkap oleh pembaca. Saya kira itu juga disumbang karena apa namanya ya beliau terlatih dengan diskusi-diskusi dan pikiran-pikiran yang progresif selama kuliah ataupun filsafat juga sekali lagi memberikan andil penting di dalam membentuk pola pikir Pak Komar. Nah, setelah memberikan tafsir yang komprehensif tentang agama, perannya di dalam peradaban, dalam kehidupan, spiritualitas dan seterusnya, beliau kemudian bergerak ke isu-isu kemanusiaan. Jadi bagi beliau ya pemahaman kita yang akurat tentang agama yang punya peran penting dalam kehidupan kita itu ya tidak berhenti di situ saja, tidak berhenti hanya sekedar pemahaman filosofi kita, tapi seharusnya ini bisa mengejawantah, bisa termanifestasi di dalam aksi-aksi nyata dalam kehidupan kita, dalam bentuk aksi-aksi kemanusiaan. Kita pada hakikatnya adalah manusia yang selalu bekerja, berkarya untuk kemanusiaan. Dan itu kita lakukan dengan mengeksplorasi kemampuan yang kita miliki, daya juang yang kita miliki. Jadi memang benar kalau beberapa orang mengatakan Pak Komar itu motivator juga. Beliau memang seorang pemikir keislaman, kemudian motivator, menggugah kita semua. Pak Nur Hadi, maaf 1 menit lagi boleh ya Pak? Iya ya, oke. Ya itu jadi tadi dengan apa namanya kerangka filosofik yang mendalam, kemudian beliau terjun ke aksi-aksi kemanusiaan, menyapa semua orang dengan ajaran kasih sayang, ya, lintas agama, lintas batas, cross borders, itu jelas sekali di dalam semua tulisan-tulisan beliau. Bahkan kemudian karena untuk memberikan makna terhadap kehadiran agama bagi kehidupan kita itu beliau membahas mendalam soal filosofi kematian. Jangan dipikir bahwa kematian itu sesuatu yang harus ditakuti, sesuatu yang tetapi sesuatu yang menjadi bagian esensial di dalam apa namanya perjalanan spiritual kita. Jadi itu seperti bagi beliau kematian itu seperti apa namanya memuncaki perjalanan spiritual kita yang kita lakukan dalam kapasitas masing-masing. Terakhir ini apa namanya beliau tidak berhenti pada pemikiran, pada aksi-aksi kemanusiaan, juga ingin mewujudkan mimpi-mimpinya itu di dalam sebuah model pembangunan pendidikan ya. Universitas Paramadina juga beliau ikut andil, UIN Jakarta tentu saja, kemudian Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah, ini beliau semacam mencurahkan segala macam pikirannya, visinya, ya, filosofi beliau untuk melihat terwujudnya sebuah Universitas Islam Internasional yang menjadi apa namanya garda depan yang berdiri di depan untuk mengkampanyekan Islam yang damai ke seluruh dunia dan sekaligus juga menjadi destinasi bagi mahasiswa dari seluruh dunia. Jadi saya berpendapat bahwa Universitas Islam Internasional Indonesia ini monumen hidup lah dari perjalanan spiritual, perjalanan filosofik dan juga perjalanan epistemologis Pak Komarudin Hidayat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Hadi Hasan untuk apa yang sudah disampaikan. Ada beberapa hal yang bisa kita point out dari apa yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi adalah bagaimana Mas Komar memiliki atau ikut bergerak dalam gerak maju Islam di Indonesia, bahkan sejak tahun 98. Lalu sebagai penerus dari Cak Nur, Mas Komar juga terus-menerus mengambil bagian dalam pembangunan tidak hanya Islam tapi juga
cendekiawan Muslim gitu ya istilahnya di Indonesia. Dan beliau juga mewujudkan pemikirannya dalam bentuk kerja keras, give back to society, dan terus-menerus mengalir lancar gagasannya dari awal hingga hari ini. Dalam tulisannya di buku ini, Pak Nur Hadi Hasan mengatakan bahwa Mas Komar berupaya memperbarui pandangan-pandangan Islam tentang agama untuk mempertahankan relevansinya dengan kehidupan yang terus berubah. Menurut Pak Nur Hadi, Mas Komar bahkan berkomitmen menjadikan agama sebagai bagian dari solusi mengatasi berbagai tantangan kekinian yang menghadang perjalanan umat manusia. Pak Nur Hadi Hasan, terima kasih banyak untuk tulisannya dan apa yang telah disampaikan. Oke. Baik, kita tunda dulu ya untuk pertanyaan terkait dengan Pak Nur Hadi. Kita beranjak ke pembicara kedua dulu, yaitu Mbak Alim. Ini Mbak Alim ini salah satu pembicara favorit saya ini Mbak Alim. Baik, Mbak Alim atau Mbak Alimatul Kiptiah dalam buku ini memberikan sumbangan tulisan yang berjudul Perspektif Keadilan Gender dalam Pemikiran dan Kehidupan Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Mbak Alim, saya boleh bacain sedikit ya tentang dari segitu banyak catatan tentang Mbak Alim. Aku bacain sedikit ya. Oke. Mbak Alim atau Mbak Alimatul Kiptiah menyelesaikan sarjananya dari Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Kemudian beliau mengambil magister psikologi sosial dari UGM. Juga master dari Women's Studies di Northern Iowa University di Amerika. Beliau mendapatkan gelar PhD di bidang Contemporary Muslim Studies dari Western Sydney University di Australia. Pada September 2020, Mbak Alim dikukuhkan sebagai guru besar kajian gender Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mbak Alim, silakan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Terima kasih Mbak Permita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya dan juga salam Indonesia yang binika. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Prof. Komar. Mohon maaf pas di hari H kemarin tanggal 18 ya. Saya Terima kasih. Nggak bisa hadir karena ada acara yang lain yang saya menjadi leading sektornya sehingga nggak bisa bolos untuk hadir ke kampus begitu. Dan juga terima kasih dari teman-teman semuanya yang mempercayakan salah satu daripada tulisan ya yang saya tulis di dalam apresiasi terhadap 70 tahun Prof. Komar ini. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, perspektif gender dalam pemikiran dan kehidupan Prof. Komar ini sengaja saya bikin tadi barusan sambil mau mulai, saya langsung gitu ya dalam waktu 10 menit. Saya coba untuk meringkas apa yang coba saya tulis supaya kita waktunya agar lebih terkontrol gitu. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan metode penulisan saya. Lalu bagaimana sih pemikiran-pemikiran Prof. Komar dalam isu relasi dan juga isu-isu gender yang ada, dan analisis ataupun kesimpulan dari yang apa saya dapatkan di dalam baik beberapa buku ataupun wawancara yang ada ya. Nah, di dalam penulisan ini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama, tulisan di kata pengantarnya tafsir kebencian Bu Zaitena Subhan. Beliau Prof. Komar menulis ya sebagai kata pengantar di situ. Ini sudah lama buku ini gitu. Kemudian yang kedua adalah wawancara pada 19 Juli 2023 dan observasi langsung selama bergaul ya, terutama selama saya di Jakarta itu diajak-ajak sama teman-teman urban sufism itu jadi semakin dekat gitu dengan Prof. Komar ini gitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ada di dalam buku Tafsir Kebencian, tulisannya Prof. Komar di kata pengantar itu, beliau menyampaikan bahwa saat ini diskusi, kajian,
pemikiran-pemikiran tentang kesetaraan gender itu meningkat ya, ditandai dengan ada banyak kampus, bukan banyak sih, ada beberapa kampus yang sudah mempunyai S2 di isu gender. Kalau di kampus UIN Jogja juga ada IKG ya, Islam dan Kajian Gender misalnya, dan juga hal-hal lainnya. Nah, 3 alasan peningkatan kesadaran gender menurut Prof. Komar ada 3 hal, yaitu karena dampak dari paham feminisme, baik dari sarjana-sarjana Indonesia yang belajar di luar negeri ataupun membaca-baca buku feminis Barat gitu ya, dan juga dari para feminis itu sendiri gitu. Yang kedua, terbukanya lapangan pekerjaan bagi perempuan ini juga menjadikan adanya peningkatan kesadaran gender yang lebih baik. Lalu juga munculnya politisi-politisi perempuan begitu. Walaupun untuk 2024 ini jumlah politisi menurun ya daripada tahun pemilu yang sebelumnya gitu. Kalau kita lihat dalam 2-3 hari ini sepertinya kuota 30% agak susah tercapai gitu. Tetapi sebenarnya munculnya politisi perempuan ini sudah diprediksi oleh Prof. Komar sebagai alasan untuk meningkatnya kesadaran gender yang ada gitu. Nah, selanjutnya ini pemikiran yang lain tentang agama itu ramah perempuan ya. Beliau mengatakan bahwa penafsiran misoginis di dunia Islam itu bukan karena doktrin agama, melainkan sebuah ideologisasi produk sejarah serta rekayasa kaum laki-laki untuk menguasai perempuan. Ada tulisan yang menarik, kata beliau ya, dominasi laki-laki dalam hal pakaian terhadap perempuan itu juga ada kata-kata bahwa kenapa sih perempuan harus pakai rok gitu ya? Itu karena mengikuti atau karena didoktrin oleh laki-laki supaya laki-laki itu mudah untuk menyalurkan nafsunya gitu ya. Karena itu kenapa laki-laki pakai celana, perempuan pakai rok gitu ya. Walaupun Pak Komar, kalau kami dari teman-teman itu juga sebenarnya perempuan pakai rok bukan hanya untuk itu ya. Perempuan pakai rok itu juga mempermudah untuk melakukan tugas reproduksinya, sehingga kalau ke kamar mandi juga cepat gitu daripada pakai celana panjang gitu ya. Nah, dalam persoalan ini gerakan perempuan memang berbeda di dalam merespon isu tentang perempuan tampil cantik, perempuan tampil seksi gitu ya. Ada bagian yang mengatakan bahwa itu sebagai objektifikasi perempuan, tetapi ada juga bahwa itu bagian celebrating our own beauty. Artinya kalau saya terserah tubuh saya seperti apa yang akan saya tumbuhkan, saya munculkan ya, saya tampilkan mau terbuka atau tertutup itu ya terserah saya gitu ya. Tetapi di dalam tulisan Prof. Komar itu sudah mulai ada kritik ya terkait dengan seolah-olah atau terkait dengan pemikiran bahwa perempuan dengan pakaian terbuka itu adalah untuk memenuhi kebutuhan laki-laki misalnya. Nah, selain itu beliau juga berargumentasi bahwa Islam itu melintasi zaman dan tempat. Pada masyarakat yang makmur, perempuan itu mempunyai kesempatan yang lebih terbuka untuk berkiprah dibandingkan dengan masyarakat yang tandus. Nah, di dalam sejarah perempuan itu justru penemu teknologi dapur, penumbuk makanan untuk ditumbuk supaya bayi itu bisa memakan makanan itu adalah kontribusi perempuan di dalam teknologi dapur yang selama ini tidak banyak disebut. Tetapi Prof. Komar sudah menyebutkan itu sebagai kontribusi perempuan di dalam menemukan teknologi dapur itu gitu. Nah, ada tulisan yang cukup menarik juga dibahas oleh Prof. Komar terkait perempuan dan bahasa Arab ya. Tata bahasa Arab itu berjenis kelamin yang mana hal itu mempengaruhi di dalam memahami isu gender. Kondisi yang tandus dan perang yang bersifat maskulin itu tidak memungkinkan perempuan itu untuk terlibat aktif karena reproduksi perempuan. Jadi nggak mungkin perempuan itu ketika hamil ikut lari-lari dalam perang kan gitu ya. Sehingga ketidakadaan perempuan di dalam perang itu bukan diterjemahkan sebagai bias gender, tetapi ya memang pada kondisi yang membutuhkan fisik itu malah justru menjadikan perempuan itu rentan di dalam keterlibatan di dalam perang dan dalam kondisi-kondisi yang tandus itu gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan ini ya, kompleksitas relasi laki-laki dan perempuan. Kata Prof. Komar itu relasi laki-laki dan perempuan itu kompleks banget, rumit gitu ya, misteris dan dinamis sepanjang sejarahnya.
ada benci, ada cinta, ada eksploitasi gitu ya. Sehingga memicu dan memacu perubahan dan terkadang penuh dengan misteri. Misalnya kasus Taj Mahal ya. Itu kan karena relasi laki-laki dan perempuan. Kasus Taj Mahal, Candi Prambanan, Roro Jonggrang, lalu kemudian Romeo dan Juliet, Laila Majnun dan lain sebagainya. Beliau memberikan beberapa contoh itu dan menggarisbawahi bahwa sebenarnya kompleksitas relasi laki-laki dan perempuan itu cukup misteris ya, dan juga cukup dinamis begitu. Sehingga tidak semudah kita memahami zebra cross hitam putih ya, tetapi lebih kepada ada banyak varian-varian yang memang perlu kita lihat secara detail gitu. Nah, ini pemikiran-pemikiran beliau cukup progresif pada isu-isu peran laki-laki dan perempuan ya, tentang siapa yang memasak, siapa yang menyapu, siapa yang nyuapin gitu ya, siapa yang mencari nafkah dan sebagainya. Itu Prof. Komar cukup progresif di dalam pemikiran ini. Nah, tentang poligami sedikit-sedikit agak blur gitu menurut saya. Kenapa? Karena ya gini, beliau mengatakan begini, Nabi memang poligami, tetapi semangatnya adalah mengakhiri poligami yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sehingga sebenarnya menutup pintu poligami. Tetapi gitu ya, tetapi sebenarnya nggak penting itu monogami atau poligami gitu. Ya, karena sebenarnya yang penting adalah substansi penghargaan kepada kemanusiaan dan keadilan. Jadi jangan dilihat monogami atau poligaminya, tetapi dilihatlah isu kemanusiaan seperti penghargaan, keadilan, empati, dan lain-lain. Jadi walaupun sepertinya awalnya itu menutup pintu poligami, tetapi argumentasinya tetap masih bagaimana yang penting adalah kemanusiaan dan keadilan. Gitu. Padahal kalau bagi kita perempuan, Prof. Komar, nggak ada keadilan itu untuk poligami kan begitu. Keadilan itu bagi kami perempuan ini ya di monogami misalnya gitu ya. Nah ini juga meng-highlight ya temuan saya di disertasi saya, laki-laki dan perempuan itu tetap beda mensikapi poligami gitu. Kalau perempuan itu cenderung progresif, laki-laki itu cenderung moderat ya. Dan ini juga terbukti dalam pemikiran-pemikiran yang ada ini. Tidak apa-apa, ya, berbeda itu sebagai rahmatan lil alamin, tetapi memang kalau perempuan di poligami itu kayak kesengsaraan seumur hidup sih gitu loh, karena tiap hari kan begitu. Nah, jadi memang agak berbeda di sini. Jadi terus terkait dengan persoalan warisan itu juga sangat progresif ya. Dalam arti warisan itu yang penting adil dan kasih sayang, sehingga dapat dibagi secara sama atau dibagi berdasarkan kebutuhan. Laki-laki dan perempuan dari sisi penciptaan juga diciptakan dari zat yang sama. Jadi sebenarnya ada 3 isu yang cukup progresif, yaitu di isu peran laki-laki dan perempuan, lalu terkait dengan warisan dan terkait dengan penciptaan manusia. Nah, poligami ini sepertinya agak antara progresif dan moderat begitu. Terakhir, slide saya adalah terkait dengan pemikiran moderat dalam imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa. Ya, pada isu kepemimpinan, Prof. Komar mendukung apapun karena sebenarnya beda antara zakar dan rijal, gitu ya. Tetapi untuk imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa, beliau kurang setuju. Kenapa? Karena beliau meyakini masih banyak laki-laki yang pintar dan bisa jadi imam. Jadi nggak akan kekurangan stok, gitu. Berbeda dengan khutbah. Kalau khutbah bagi Prof. Komar nggak apa-apa perempuan itu, karena khutbah itu kayak kuliah gitu ya. Persoalan suara perempuan aurat beliau tidak mempercayai itu gitu. Jadi ini khasanah pemikiran dari Prof. Komar tentang isu laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan apa yang berusaha saya capture itu tepat, Prof. Komar. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat di dalam membahasakan baik dari hasil bacaan saya ataupun juga hasil wawancara saya. Saya pikir itu Mbak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangkok berlian untuk kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Mumtaz. Mbak Alim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Alim atas apa yang sudah disampaikan. Ada beberapa hal yang bisa kita point out. Sebenarnya ini sari dari tulisan Mbak Alim di buku itu ya Mbak Alim ya. Yang pertama adalah ada 3 sebab maraknya studi Islam tentang gender, terutama di Indonesia. Yang pertama,
karena adanya pengaruh feminisme yang masuk ke Indonesia. Lalu yang kedua, semakin terbukanya lapangan kerja bagi perempuan, terutama terkait dengan skill mereka. Yang ketiga, munculnya politisi perempuan. Walaupun saya sepakat dengan Mbak Alim, kok tahun ini kayaknya turun ya keterwakilan kita ya Mbak Alim ya. Lalu mengenai Mas Komar sendiri, Mbak Alim di sini ternyata bukan hanya dari pergaulan buku-buku, tapi Mbak Alim cukup dekat dengan Mas Komar dan keluarga sehingga cukup valid gitu ya apa yang disampaikan Mbak Alim, kenal sehari-hari gitu Mbak Alim. Baik, memang kompleksitas relasi laki-laki dan perempuan juga dibahas tadi oleh Mbak Alim. Lalu juga bahkan disebutkan, ini saya setuju sekali karena kita sebagai ibu pasti mengalami. Disebutkan sempat di point out perempuan sebagai penemu teknologi di dapur gitu. Enggak ada yang lebih pintar membuat makanan bayi dibandingkan seorang ibu karena dia paling paham mengenai bayinya sendiri. Lalu tentang Mas Komar, Mbak Alim mengatakan Mas Komar itu cenderung progresif gitu. Saya juga sepakat Mbak Alim, walaupun balik lagi ada beberapa catatan yang nanti kita diskusi lebih panjang. Jangan ajak-ajak Mas Komar dulu ya Mbak Alim ya. Gitu. Baik, di buku ini Mbak Alim menuliskan dalam kata akhirnya, yaitu dalam membicarakan isu gender, Profesor Dr. Komarudin Hidayat berpesan kepada laki-laki maupun perempuan, hendaknya menjadikan hal-hal yang berharga pada dirinya untuk dijaga. Jangan berharap orang lain akan memuliakan seseorang jika orang tersebut tidak memuliakan dirinya sendiri. Sepakat sekali Mbak Alim, dan begitulah yang memang kita pelajari dan kita dapatkan dari Mas Komar. Baik, udah dua pembicara yang menyampaikan gagasannya. Pasti udah banyak gegel pertanyaan dari teman-teman. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu ke pembicara ketiga ya. Ini ada Mas Andar Nubowo, bahkan Mas Gaus mengatakan Syekh Andar. Saya agak-agak mesti ditanyakan lebih lanjut. Mas Andar? Siap, Mbak Vivi. Mas Andar dalam buku ini menulis mengenai, tadi Pak, saya salah tadi Pak Nur Haidi Hasan tadi menulis tentang Komarudin Hidayat antara filsafat, kemanusiaan, dan pendidikan. Mohon maaf Pak Nur Haidi, tadi saya salah menyampaikan tulisan Pak Nur Haidi. Sedangkan mengenai imajinasi kebangkitan Islam dari Syekh Rafi Rifaat hingga Komarudin Hidayat itu ditulis oleh Mas Andar Nubowo. Pak Nur Haidi, sekali lagi saya mohon maaf Pak Nur Haidi. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya seperti tadi saya ingin menyampaikan sedikit catatan mengenai Mas Andar Nubowo. Mas Andar Nubowo meraih sarjana dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, lalu melanjutkan pendidikan master bidang ilmu politik dari nah ini susah, nanti Mas Andar silakan menyampaikan sendiri ya, mudah-mudahan saya benar nih. École de Hautes Études en Champs Social di Paris, dan saat ini sedang menyelesaikan program doktor di Departemen Ilmu Sosial dan Sejarah École Normale Supérieure di Lyon di Paris. Insya Allah Desember ini selesai ya Mas Andar ya, kita doakan bersama. Gitu. Baik, dan saat ini Mas Andar bekerja sebagai peneliti di Institut d'Asia Orientale École Normale Supérieure Lyon, Paris, dan IRASEC Bangkok, Thailand. Mas Andar, silakan menyampaikan apa yang akan disampaikan. Terima kasih Mbak Vivi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang saya hormati Profesor Komarudin Hidayat, selamat ulang tahun yang ke-70. Mudah-mudahan ilmunya barokah, manfaat bagi kita semuanya, dunia dan akhirat. Saya senang sekali bisa hadir bermuajah dengan Profesor Komarudin dan Cak Nurian Urban Sufism yang telah lama saya dengar dan saya ikuti, dan baru pertama kali saya bisa masuk bergabung dengan teman-teman semuanya.
Profesor Nur Hadi Hasan, kemudian Profesor Alimatul Kipiah yang tadi telah memberikan pencerahan kepada kita tentang sosok penting Profesor Komarudin Hidayat. Saya menulis untuk kado, grong kado untuk Profesor Komarudin Hidayat berjudul Imajinasi Kebangkitan Islam dari Syekh Rafi' Rifaat hingga Komarudin Hidayat. Ini karena saya melihat Profesor Komarudin adalah seorang mujaddid, mufakir, sekaligus mutobbi'ah. Jadi beliau bukan hanya seorang pemikir, bukannya seorang intelektual yang berada di aras langit sana, tetapi juga seorang pelembaga, gitu, mutobbi', seorang yang menerapkan gagasan-gagasannya dalam tindakan-tindakan praktis dan tindakan-tindakan birokratis. Sebagaimana kita tahu bahwa Profesor Komarudin Hidayat ini punya kecakapan manajerial sehingga bisa membangun institusionalisasi gagasan Islam yang rahmatan lil alamin atau Islam kosmopolitan tadi itu dalam lembaga-lembaga atau dalam kebijakan-kebijakan publik yang bisa kita nikmati. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Profesor Nur Hadi bahwa Profesor Komar adalah seorang mufakir, seorang anak dari, atau yang kalau saya menggunakan istilah Guy Sormong, seorang Yahudi ateis di Prancis, dia menulis sebuah buku yang menarik untuk kita baca. Sayang belum diterbitkan atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, yang berjudul Les Enfants de Rifa'ah atau anak-anak Rifa'ah. Yang menarik adalah bahwa gerakan atau imajinasi kebangkitan Islam, Nahdlatul Islam, itu sebenarnya berakar bermula pada gerakan atau imajinasi dan juga tulisan yang ditulis oleh Syekh Rafi' Rifat At-Tahtawi, seorang ulama Al-Azhar yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha. Saat itu Mesir masih berada dalam wilayah Ottoman, ya, dinasti Ottoman di Turki, itu mengirim sejumlah mahasiswa untuk belajar ilmu pengetahuan modern ke Paris. Dan sebagai imam para mahasiswa penerima beasiswa dari pemerintah Mesir tadi itu, maka ditunjuklah Syekh Rafi' Rifat At-Tahtawi untuk menjadi imam para mahasiswa di Paris, sekaligus untuk belajar bahasa Prancis dan belajar terjemahannya. Ya, dengan misi bahwa nanti Syekh Rafi' Rifat At-Tahtawi ini bisa menjaga ya imajinasi spiritual atau intelektual para mahasiswa Muslim dari Mesir ini supaya tetap Islam, tetapi sekaligus bisa menimba ilmu pengetahuan modern yang saat itu berkembang di pusat Eropa, yaitu Paris. Nah, pada 1826 sampai 1831, Syekh Rafi' Rifat At-Tahtawi ini bermukim di Paris, ya. Kemudian dia setelah belajar, kemudian bermukim di sana, bergaul dengan para intelektual, para pemikir yang ada di Paris, kemudian menulis sebuah buku yang kita baca. Sekarang sudah ada terjemahan bahasa Inggrisnya, Takhlisul Ibris fi Talkhisi Paris, atau Kilo Mutiara Kota Paris, dalam ringkasan Kota Paris. Nah, buku inilah yang menghentak dunia Islam karena Rifat berhasil menuliskan kemajuan Barat meskipun dengan rasa takjub dan kagum, ya, karena pada saat itu dunia Islam betul-betul dalam cengkeraman kolonialisme atau cengkeraman ilmu pengetahuan Barat. Jadi ketika masa Turki Utsmani, seakan-akan mereka itu terhenyak oleh ekspedisi Napoleon Bonaparte pada awal abad ke-19 tahun 1800-an ke Mesir. Ya, tadi kita sebelum diskusi sempat ngobrol-ngobrol bahwa sebenarnya ketika Napoleon datang ke Mesir, itu selain membawa ilmu pengetahuan, beliau juga takjub dengan sistem sosial keagamaan Islam. Bahkan dia juga mempelajari Islam, dan dia tertarik dengan Islam, yang kemudian secara anekdotik dikatakan sebenarnya Napoleon ini pernah ingin masuk Islam, tetapi satu yang membuat dia gagal masuk Islam karena apa? Karena di dalam Islam itu anggur itu dilarang. Anggur ini kita ketahui adalah produk unggulan Prancis dan minuman surgawinya Napoleon. Nah, ini yang menghalangi
menghalangi Napoleon untuk masuk Islam. Ini anekdotik saja. Nah, kemudian buku ini berhasil menghentak dunia Islam yang kemudian dilembagakan oleh Khairuddin At-Tunisi, seorang pasha seorang pemimpin Ottoman di Tunisia. Kemudian dia membuat madrasah As-Sodiqiyah, ya, sampai sekarang masih ada. Beberapa bulan lalu saya ke Tunisia dan ziarah intelektual ke madrasah As-Sodiqiyah. Ini adalah hasil dari gebrakan Nahdlatul yang digemakan oleh Rifat Tahtawi. Kemudian di Mesir juga demikian, diikuti oleh reformasi Al-Azhar. Kita kenal juga Jamaluddin Afghani pernah mengajar di Al-Azhar, dan Muhammad Abduh yang kita kenal menjadi bapak pembaharu Islam di dunia, yang kemudian pengaruhnya itu sampai ke Indonesia, yang dibawa oleh para santri-santri yang belajar di Timur Tengah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seperti Ahmad Khatib, kemudian kalau kita kenal misalnya Ahmad Zamzam, pendiri Persis, kemudian Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad, ya. Nah, ini kemudian memicu gagasan modernisme Islam, reformisme Islam yang cocok dengan dunia Islam, termasuk di Biladul Jawi, Indonesia, yang pada saat itu berada sepenuhnya dalam cengkeraman penjajahan Barat secara politik, dan juga keterbelakangan intelektual dan juga sains modern dari peradaban Barat. Nah, inilah yang kemudian memicu santri-santri Muslim atau intelektual Muslim itu untuk kembangkan apa yang disebut dengan Nahdlatul atau gerakan kebangkitan Islam. Ada imajinasi yang tumbuh kemudian melembaga melalui pendidikan, melalui politik, misalnya ada mimpi atau imajinasi tentang kemerdekaan, tentang nasion, tentang bangsa yang merdeka dari penjajahan Barat, yang kita tahu semuanya itu berhasil menyatu padukan, gagasan bersama ini menyatu padukan bangsa Indonesia yang beragam agama, beragam suku, beragam etnik melalui Sumpah Pemuda tahun 1927, kemudian 45 melalui Proklamasi Kemerdekaan Pancasila. Nah, menurut saya Pancasila adalah penting, tonggak penting dalam implementasi atau institusionalisasi gerakan Islam atau gerakan kebangkitan Islam atau imajinasi tentang Nahdlatul tadi itu dalam bentuk apa yang disebut dengan Pancasila. Kita tahu Pancasila adalah common platform yang bisa menyatupadukan keragaman konflik yang bukan hanya konflik intelektual, tapi juga konflik berdarah-darah. Tahun 1927 misalnya ada konflik di Sumatera Barat, dan juga ada konflik ideologis yang kuat di Jawa. Misalnya tahun 1917 itu ada konflik antara kaum santri dengan kaum kejawen, ya. Ada Jawi Hisworo di Surakarta yang dituduh dianggap menghina umat Nabi Muhammad SAW, kemudian oleh host Cokraminoto dilawan dengan mendirikan tentara Kanjeng Rasul. Nah, konflik-konflik ideologis ini tidak bisa lepas dari keterbukaan, dari spirit kebangkitan Islam untuk melembagakan bahwa kebangkitan Islam itu tidak bisa bersifat eksklusif, tetapi inklusif, harus berdiri di atas semuanya, dan kemudian itu berhasil tahun 28 dan tahun 45, dan kemudian diimplementasikan dalam apa yang disebut dengan Pancasila tadi itu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks sekarang, pembaruan Islam setelah Orde Lama kemudian Orde Baru, kemudian kita tahu tadi disebutkan secara lebih eksploratif oleh Mas Nur Haidi, bahwa pembaruan Islam tidak bisa dilepaskan dari generasi baru. Ketika Masyumi dianggap generasi lama yang gagal menyambungkan, ya, imajinasi tentang Islam, karena imajinasi Islam generasi tahun 50-an itu politik, ya, politik yang eksklusif, ya. Jadi umat Islam itu ya partainya partai politik, ya, Masyumi, mungkin ada NU bagi yang tradisionalis, atau Perti atau Alwas atau Syarikat Islam bagi yang reformis, atau Masyumi secara umum. Tetapi tahun 70 dengan lahirnya Cak Nur, kemudian tahun 80 ada Ahmad Syafi'i Ma'arif, kemudian ada banyak sekali tahun 90-an ada Kuntawijaya, ada Abdurrahman Wahid, maka berkembang generasi baru Tuli Zongfong dari Rifa'ah, anak-anak Rifat, yang kemudian menjalin
mata rantai gerakan pembauran Islam yang kemudian sampai kepada generasi Mas Komarudin Hidayat. Nah, dalam konteks ini Mas Komarudin Hidayat dan generasinya ada almarhum Bahtiar Effendi, terus kemudian mungkin Madhab Ciputat ya, juga ada Amsal Bahtiar, kemudian ada mungkin generasi yang lebih belakang ada Jamhari Ma'ruf, kemudian ada Din Samsudin, ada Azumardi Azra dan lain sebagainya. Ini yang kemudian memilih dan kemudian menjalin mata rantai gagasan imajinasi Islam itu dalam bentuk, bukan dalam bentuk hanya pemikiran, tetapi dalam bentuk pelembagakan institusi-institusi pendidikan di Indonesia. Nah, kita tahu misalnya Azumardi Azra, kemudian Mas Komarudin Hidayat, kemudian Din Samsudin misalnya, selain beliau dikenal sebagai seorang intelektual, tetapi juga memimpin lembaga atau institusi Islam yang di situ punya peran yang cukup penting di dalam mengkampanyekan atau melembagakan imajinasi tentang Islam, kebangkitan Islam, Nahdlatul, tetapi Nahdlatul yang kosmopolitan, bukan Nahdlatul, karena Nahdlatul ini ada dua model. Yang pertama Nahdlatul, kebangkitan Islam. Jadi anaknya Muhammad Rashid Ridho yang kemudian dalam konteks tahun 70, 80, dan 90 itu diteruskan oleh Syekh Naqib Al-Attas ya, yang di Malaysia ya, kemudian yang kita kenal dengan Islamisasi pengetahuan. Nah, ini dua hal, ada Li Zongfong dari Rifat, ada Li Zongfong dari Al-Attas. Jadi ada anak-anak Rifat dan anak-anak Al-Attas. Rifat ini yang kemudian mengalir ya, genealogi ilmu pengetahuannya mengalir kepada Mas Komar atau Profesor Komar. Ini adalah genealogi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang kosmopolitan, Islam yang secara sehari-hari itu ditampilkan secara luas oleh Mas Komarudin Hidayat, karena beliau bukan hanya seorang pemikir intelektual, tapi seorang mutobik yang bergaul luas. Ya, bukan hanya dengan aktivis Islam saja, tetapi juga aktivis antar iman dan sebagainya. Bukan hanya membaca buku saja, tapi juga bermain golf. Wah, ini tidak sangat jarang nih seorang pemikir ya yang bisa bermain golf itu. Jadi jasmani rohani juga beliau perhatikan. Jadi saya setuju dengan pendapat atau argumen yang mengatakan Mas Komar ini seorang pemikir dan sekaligus pelembaga yang berjangkauan luas ya. Gerakan sentripetal dan sentrifugalnya itu cukup luas ya, karena menjangkau semua lapisan masyarakat dan tidak eksklusif, inklusif. Nah, ini berbeda dengan gerakan tadi Al-Attas tadi itu. Nah, dalam konteks ini saya di bagian akhir saya ingin menegaskan bahwa Mas Komarudin Hidayat adalah seorang yang menjadi pelanjut dari mata rantai imajinasi kebangkitan Islam 200 tahun lalu. Ini penting. Jadi imajinasi, gagasan, ide, ya, pemikiran itu perlu kaki yang ada mata kakinya. Jadi perlu pelanjut dan mutobik ya, pelembaga. Jadi satu gagasan semahal apapun, semewah apapun, sebermanfaat apapun, apabila itu hanya sekedar menjadi gagasan tanpa ada institusionalisasi, maka saya kira itu menjadi gagasan yang hanya berputar di langit saja, yang tidak punya implikasi sosial, politik, ekonomi pun keagamaan secara lebih luas. Dan saya kira kalau boleh saya bandingkan, komparasikan apa yang dilakukan oleh Mas Komar melalui beliau aktif di lembaga pendidikan di Paramadina, kemudian Madaniyah, terus kemudian sekarang UI3, ini yang mungkin ya 100 tahun lalu itu sama ya seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah. Kita tahu Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zamzam dan Mat Surkati ya, itu adalah seorang kita mungkin terutama adalah Ahmad Dahlan itu tidak meninggalkan buku. Nah, kalau Mas Komar banyak bukunya, ini yang membedakan Ahmad Dahlan dengan Mas Komar misalnya. Tetapi beliau membaca kitab Al-Urwatul Wuthqa, tafsir Al-Azhar, kemudian majalah Al-Manar, bermajalah Al-Manar secara rutin dan komprehensif, dan kemudian mengambil intisari dari gagasan pembauran Islam pada awal abad ke-20 tadi itu dengan
melembagakannya dalam suatu organisasi sosial keagamaan yang disebut dengan Muhammadiyah. Begitu juga dengan Ahmad Surkati melalui Al-Irsyad, kemudian Haji Zamzam melalui Persis, dan juga saya kira itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui Nahdlatul Ulama. Jadi ini hipotesis saya, nama Nahdlatul Ulama itu juga menjadi penanda bahwa gerakan tradisionalisme Islam tidak bisa dilepaskan dari keinginan atau imajinasi kebangkitan Islam yang telah dipatok oleh atau bermula oleh Syekh Rifat Tahtawi. Mungkin agak balik sebelum nanti akhir pada Mas Komar adalah bahwa kenapa imajinasi Islam penting? Karena kita tahu dalam sejarah panjang umat Islam, kalau kita menggunakan pendekatan istuah danal atau sejarah analnya madhab Prancis yang menganut prinsip longue durée, jadi melihat pengalaman manusia itu perlu periode yang panjang, komprehensif, sehingga kita tidak terjebak pada artefak-artefak yang sifatnya fragmented gitu, tetapi kita bisa memahami diskontinuitas dan juga continuity-nya, jadi ketersambungan dan keterputusannya. Nah, kalau kita lihat kenapa kebangkitan Islam. 1 menit lagi boleh? Oke, terima kasih. Terakhir, kenapa itu penting? Karena peradaban Islam sejak Islam klasik itu mengalami goncangan-goncangan ideologis ya, konflik ya antara Syiah dan Sunni. Kemudian dalam teologi itu ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Taimiyah pada awal ke-13 misalnya dia memfatwakan jihad dan lain sebagainya, yang itu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan konservatisme Islam, dan kemudian ada perang 700 tahun abad ke-11 sampai abad ke-20, sehingga kemudian lahirlah apa yang disebut dengan imajinasi Nahdlatul oleh Syekh Rifat Tahtawi dan sampai sekarang itu. Dan terakhir, paling akhir, saya memposisikan Profesor Komarudin Hidayat dalam konteks ini sebagai pelanjut dari gagasan panjang imajinasi Islam, kebangkitan Islam tadi itu, dan Profesor Komarudin Hidayat berhasil menjadi the guardian, avant-gardis dari pelembaga gagasan-gagasan Nahdlatul Islam tadi itu melalui kepemimpinan beliau di lembaga pendidikan yang sekarang ini ada di UI3. Nah, UI3 ini berbeda dengan IUM di Malaysia, IUM di Pakistan, yang itu lahir dari generasi atau Les Enfants de Al-Atos atau Les Enfants de Ismail Al-Faruqi, ya, sama-sama mengimajinkan islamisasi pengetahuan yang sifatnya eksklusif karena anti barat, anti peradaban lain. Tetapi UI3 ini merupakan pelembagaan dari imajinasi Islam wasatiyah, Islam kosmopolitan, yang kebetulan ya itu didukung oleh pemerintah Republik Indonesia sejak Megawati sampai Presiden Jokowi. Saya kira ini menjadi catatan penting dan sumbangsih besar bagi Profesor Komarudin bagi kemanusiaan, bagi kita semuanya, karena beliau bukan hanya seorang muadzin ya, intelektual, tapi juga seorang imam pelembaga dari gagasan kebangkitan Islam yang kurang lebih telah berusia 200 tahun ini. Terima kasih, Mbak Vivi. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andar Nubowo, terima kasih banyak. Ada beberapa hal yang bisa kita point out dari yang apa disampaikan oleh Mas Andar barusan. Yang pertama, bahwa Mas Komar adalah salah satu dari beberapa pemikir yang dalam bahasa Guy Chomart itu disebut sebagai les enfants de Rifa'ah atau anak-anak Rifa'ah. Di Indonesia kita bisa melihat bahwa jejak panjangnya bisa kita lihat sejak Cak Nur atau Profesor Dr. Nur Faris Majid, lalu ada Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, dan juga Syafi'i Ma'arif. Lalu Mas Anda juga tadi menyatakan bahwa saya setuju, Mas Komar bukan hanya seorang pemikir, bukan hanya seorang utopis. Lebih dari itu, beliau adalah seorang pelembaga yang mengkonkretkan ide-ide besar yang ada di kepala beliau. Dan bukan hanya itu,
Dalam upaya itu beliau juga mengawal hingga berdirinya Universitas Islam Internasional Indonesia. Saya menjadi salah satu saksi bagaimana perjuangan beliau sejak dari ide hingga terwujudnya mencari tanah dan sebagainya hingga saat ini UI 3 berdiri. Gitu. Di bawah komando Komarudin Hidayat, ini catatan dari Mas Andar, sebagai rektor UI 3 yang merupakan kampus internasional ini dibangun sebuah perpustakaan besar yang akan menjadi perpustakaan Islam paling lengkap di dunia. Dari berbagai jenis studi Islam, baik Sunni maupun Syiah, termasuk juga agama Bahai. Ini yang membedakan perpustakaan UI 3 dengan perpustakaan di Universitas Al-Azhar di Mesir misalnya, atau di Al-Zaitun di Tunisia yang hanya mewakili satu tradisi dan pengetahuan dari satu mazhab, yaitu Sunni. UI 3 juga merupakan kampus yang menjadi intellectual legacy bagi Indonesia sebagai negara muslim paling demokratis di dunia. Itu juga catatan dari Mas Andar Nubowo. Lalu Mas Komar merupakan pelanjut dari gagasan panjang imajinasi Islam di Indonesia dan tentunya juga mengambil peran dalam Islam di dunia. Mas Andar, terima kasih banyak. Sebelum kita lanjut, Mas Komar, ini ada Mas Gaus. Boleh saya minta sedikit dari Mas Gaus ya, Mas Komar ya? Silakan, the forum is on your hand. Oke, terima kasih banyak. Mas Komar, ini Mas Gaus adalah editor. Iya, iya Mbak Alif. Mas Gaus adalah editor dari buku ini. Mas Gaus, 2 menit cerita kenapa buku ini dibuat. Silakan. Makasih Mbak Pipi. 2 menit itu terlalu banyak. Oh, kalau gitu 1 menit 17 menit. Buku ini dibuat untuk apa? Saya ingin tahu pemikiran Mas Komar itu ada di mana. Dan ini saya tidak bisa mendeskripsikannya sendiri, karena itu saya ajak teman-teman untuk berembuk, kita rumuskan posisi pemikiran Mas Komar itu di mana. Karena selama ini dia berguru kepada Cak Nur, kepada Buya Hamka, kepada yang lain-lain. Jangan-jangan dia hanya sebagai pengekor aja atau follower aja. Kita bikin workshop, kita bikin macam-macam lah. Nah ternyata kelihatan betul posisi Mas Komar ini sangat berbeda dengan yang lain-lain. Ada satu tulisan di sini yang mendeskripsikan bahwa imajinasi Islam itu adalah sebetulnya adalah gerakan pembaruan versi Mas Komar. Kan saya nambah ya 1 menit lagi. Kan gini, setiap reformis itu membayangkan bagaimana mentransformasikan umat Islam menjadi lebih maju, menjadi lebih baik lagi. Nah itu caranya berbeda-beda, ya kan? Pertama mereka melakukan analisa dulu apa problem umat Islam. Hasilnya kan beda-beda kan? Misalnya Kuru ya, Ahmed Kuru bilang bahwa mundur umat Islam selama 8 abad itu karena terjadinya aliansi ulama-ulama ortodok dengan rezim otoriter seperti itu. Kemudian Mustafa Akil bilang bahwa kemunduran dunia Islam selama 8 abad itu karena hilangnya toleransi dan kebebasan di kalangan umat Islam. Gitu. Bauer bilang bahwa ya, kemunduran dunia Islam itu terjadi karena hilangnya the culture of ambiguity, kultur ambiguitas. Jadi orang Islam itu cenderung hitam putih, mutlak-mutlakan. Itu yang membuat orang Islam menjadi fatalistik. Itu yang membuat mereka sangat terbelakang. Nah, Mas Komar ini berbeda, lain lagi. Menurut dia, umat Islam ini mundur selama 8 abad itu karena kehilangan imajinasi. Selama 800 tahun itu umat Islam hanya berkutat pada akidah dan syariah. Seolah-olah Islam itu hanya 2 hal itu. Nggak bisa keluar dari itu. Nggak bisa keluar dari jeratan itu. Nah, saya kira ini suatu pertemuan yang sangat jenius ya. Tadi Andar bilang Mas Komar itu suka main golf. Saya kira tidak ada hubungannya, Bung Andar. Kalau Mas Komar itu mainnya pingpong, badminton, atau futsal di lapangan yang tertutup, saya kira dia nggak akan ketemu tuh imajinasi seperti itu. Imajinasi itu kan buah dari cakrawala, dan itu ada di lapangan terbuka, dan itu hanya bisa dilakukan di lapangan golf. Jadi ada hubungannya memang. Lapangan golf dengan imajinasi Islam itu ada hubungannya. Nggak main-main itu. Nah, pencapaian-pencapaian itu saya senang sekali dengan Bung Andar tadi.
bagaimana dia memetakannya itu dari Rifat Tahtawi. Itu sesuatu yang menurut saya sangat menarik karena selama ini Rifat Tahtawi itu kan terdengar samar-samar di kalangan orang Islam. Yang didengar itu kan Rashid Rida, Muhammad Abdul, Jamaluddin Al-Afghani. Tapi secara intelektual dia cari basis apa dasarnya itu sampai ke Rifat Tahtawi. Menurut saya itu menarik ya. Walaupun nanti dia bedakan antara Mas Gaus kebangkitan. 30 detik ya Mas. Oke. Kebangkitan dan pembaruan itu apa bedanya? Apakah orang seperti Cak Nur, Gus Dur, Buya Syafi'i itu disebut gerakan pembaruan atau kebangkitan? Sebetulnya yang mereka lakukan itu sebenarnya gerakan kebangkitan juga, tetapi plus imajinasi. Kalau hanya kebangkitan saja, orang cenderung menengok ke masa lalu, membangkitkan hal-hal yang bersifat romantik gitu, dan itu tidak melahirkan apa-apa kecuali melahirkan fundamentalisme, fatalisme, intoleransi, dan akhirnya radikalisme. Tapi gerakan pembaruan ini adalah kebangkitan plus imajinasi, dan itu sekarang puncaknya ada di Mas Komar. UI 3 itu tidak akan terbentuk kalau tidak ada imajinasi. Dan saya mau katakan bahwa UI 3 yang diberikan oleh Mas Komar dan kawan-kawan itu adalah satu pencapaian terpenting dari sejarah Islam di Nusantara selama 800 tahun. Itu puncak-puncak pencapaian tertinggi. Jadi buku ini saya kira sudah benar judulnya seperti ini, karena diambil dari buku Mas Komar, dan saya merasa ini perlu sekali di roadshow-kan di banyak kampus Islam, sehingga mereka punya imajinasi gitu loh, bukan hanya tentang syariah dan akidah saja, tapi Islam itu betapa luas dan multidimensional. Gitu. Terima kasih Mbak Vivi. Selamat Mas Komar. Terima kasih, Terima Kawas. kasih banyak, Mas Gaus. Terima kasih banyak upayanya membuat kita jadi punya catatan terkodifikasi dan terrangkum ya Mas Gaus. Baik, Mas, semua narasumber sudah bicara, bahkan Mas Gaus juga sudah. Sekarang terakhir giliran Mas Komar. Sekali lagi selamat ulang tahun dulu ya Mas. Apa saya atau ada berapa audien kasih dulu 2-3 atau Oh, gimana? 2, 3. Oke, kalau gitu kita lihat di chat room dulu ya Mas ya. Ya. Oke. Baik, ini ada. Oke. Oh, ada dari Pak Ansar Saud. Bukunya bisa dapat di mana? Oke, nanti Adi silakan dijawab di chat room. Adi. Lalu ada dari Muhammad Iksan. Muhammad Iksan dari Kendari ini. Beliau menulis Profesor Komarudin Hidayat Intellectual Pontifex atau ulang-alik langit bumi langit, di mana akhlak dan cinta akan melahirkan sikap menghargai orang lain, apapun agama dan mazhabnya. Imajinasi Islam halaman 97. Sehat dan hidup berkah selalu Mas Komar, amin ya robbal alamin. Baik Mas Komar, itu ada catatan dari Mas Muhammad Iksan dari Kendari Mas. Mendoakan Mas Komar juga, bagaimana Mas Komar itu kok bisa bolak-balik Mas dari bumi ke langit, langit ke bumi gitu. Terus punya sikap menghargai orang lain, barangkali bisa ditanggapi Mas. Oke, terima kasih Indra Iksan. Islam itu bagi saya 3 ya sumbernya harus kita pelajari, yaitu Al-Quran, kedua sirah Nabi Muhammad, ketiga hadis. Tanpa mempelajari sirah, kita kadang-kadang kehilangan konteks sebuah hadis dan ayat. Tapi sirah tanpa Quran juga nanti kurang ada satu rujukan yang sahih itu. Nah, tentang Mi'raj Nabi Muhammad itu kan tiap hari Mi'raj. Yang populer itu kan sekali, padahal mungkin tiap malam itu Mi'raj Nabi Muhammad itu. Ketika Mi'raj kita melakukan transendensi diri untuk mengadu bersyukur, nambah energi, recharging gitu ya, kalau handphone recharge dekat dengan Allah. Nah, kemudian setelah turun, ya kemudian bermasyarakat. Makanya kata kuncinya itu ciri orang beriman itu dan juga takwa. Dan takwa itu hubungannya pasti hubungan sosial, akhlak. Orang yang takwa itu nahan diri, orang yang takwa itu kemudian peduli yatim piatu. Jadi takwa itu manifestasi kelanjutan dari vertikal horizontal pada hubungan kemanusiaan. Nah, hanya saja selama ini orang kalau bicara norma itu individual. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan individual, nggak cukup. Tapi harus kelembagaan.
misalnya KPK itu nahi mungkar. Kalau kerjanya benar, KPK, kepolisian itu nahi mungkar. Dan perintah Al-Quran suruh belajar. Institusinya apa? Departemen Pendidikan itu adalah terjemahan daripada perintah belajar. Jadi kalau tanpa institusi yang kuat, kalau hanya individual itu nggak sanggup. Nah, kelemahan kita selama ini individual karena sudah lama kita itu, atau mungkin modern state itu pengalaman baru. Kita nggak punya pengalaman modern state, belum mapan. Teriak-teriak di jalan. Nah, seorang penguasa itu dengan tanda tangannya itu mungkin mewakili 10 demonstrasi, itu diwakili dengan tanda tangan aja kalau itu punya legalitas kekuasaan dalam institusi. Nah, terakhir saya merefer pendapat Yuval Noah Harari ya. Dia bertanya gini, makhluk yang paling dekat dengan manusia dari segi DNA-nya itu kan simpanse kata dia. Bayangkan kalau ada 500.000 simpanse masuk kota, yang terjadi apa? Kekacauan, chaos, kacau. Tapi kalau 1 juta, 5 juta orang masuk kota apa? Ya kerjasama, bangun peradaban. Ada yang jual bakso, ada yang buat macam-macam lah. Lihat aja di Jakarta itu. Orang kan akan menata, bangun peradaban. Hadoroh. Hadoroh itu artinya hadir. Lawan dengan badui. Badui itu yang nomad, hadir. Orang yang hadir itu akan kerjasama membuat satu institusi, membuat perjanjian namanya dain atau tamadun, din, dain, tamadun itu kan semuanya maknanya ikatan yang kita jaga bersama-sama, maka muncul peradaban. Artinya apa? Manusia itu kalau secara pribadi, apa sih kekuatannya? Lemah sekali. Kalau loncat jauh aja kalah dengan kanguru gitu itu. Loncat tinggi kalah dengan monyet gitu. Makanya kalau manusia itu sombong, apa yang disombongin gitu. Tapi manusia itu kuat ketika mereka ta'awun, kerjasama. Inilah sebabnya mengapa korupsi itu dosa. Karena korupsi itu memotong, menggunting dari dalam, merusak kerjasama. Sistem peradaban, mesin peradaban dirusak, koruptor itu. Itu dosa kosmos, dosa sosial. Mengapa egoisme itu tidak bagus? Karena dia akan merusak satu ritme kerjasama. Jadi selama ini dosa selalu dikaitkan dengan vertikal, dengan Tuhan. Nanti nebusnya dengan umroh atau sholat. Bukan itu. Dosa-dosa itu kaitannya hubungan sosial, kemudian penyembuhannya apa? Kita tata institusi, aturan sosial. Nah selama ini manifestasi artikulasi agama itu kurang diekspresikan dalam satu ketatanegaraan. Nabi aja yang bangun di Madinah, apa? Piagam Madinah pertama dibangun itu, Piagam Madinah. Madinah kata Madinah, din itu kan sebuah ikatan kerjasama yang dijaga. Kira-kira begitu. Jadi kalau Anda bilang pontifik itu, ya Nabi itu ya ngajarkannya Mi'raj, Isra itu kan horizontal, Mi'raj vertikal, kemanusiaan dan vertikal. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas. Mudah-mudahan Mas Ihsan tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Komar. Mas, ini ada 2 yang raise hand, itu ada Adi, ada Mbak Esti. Tapi sebelumnya saya lihat nih kayaknya ada Pak Media Zainul Bahri. Barangkali kita minta 1 menit kepada Pak Media untuk memberikan komentar. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Selamat ulang tahun buat guru kami Profesor Komar Hidayat. Saya kira Pak Komar itu kan kalau dari sisi umur seumuran dengan ayah saya ya, sama-sama lahir tahun. Jadi saya nggak bisa manggil Mas Komar karena ya orang tua dan guru juga. Tetapi buku-buku Pak Komar itu tumbuh bersama dengan kami yang kuliah pada tahun 90-an ya. Jadi tahun 96 ketika buku Memahami Bahasa Agama lahir, kami semester 6 atau semester 7 kita diskusikan. Lalu buku Agama Masa Depan kita semester 4 atau 5 gitu kita diskusikan. Lalu tahun 2000 kita di Pasca Sarjana lahir buku Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi kita diskusikan. Jadi
buku-buku Prof. Komar itu tumbuh dan lahir bersama dengan kami generasi tahun 90-an yang pada waktu itu masih mahasiswa S1. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit aja ya Mbak Pipi. Pertama, apa yang dilakukan oleh Prof. Komar itu adalah mendorong tugas kesejarahan Islam Asia Tenggara. Saya dengar Profesor Abdullah Badawi itu dia bilang bahwa Timur Tengah sudah menunaikan tugas kesejarahannya, pernah menjadi mercusuar peradaban Islam. Kemudian India juga pernah menjadi mercusuar peradaban Islam. Turki juga pernah menjadi mercusuar peradaban Islam. Nah, yang belum menunaikan tugas kesejarahannya untuk Islam itu adalah Asia Tenggara. Nah, apa yang dilakukan oleh Prof. Komar itu adalah mempersiapkan dan mendorong supaya kita menunaikan janji profetik, janji kesejarahan kita bahwa suatu saat nanti Islam akan muncul dan akan menjadi gemilang di Asia Tenggara, dan salah satunya adalah Prof. Komar yang ikut tadi disebut oleh Mas Andar ya, jadi ikut mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan dari SMA sampai Triple IU. Itu adalah bukti bahwa nanti generasi penerusnya harus menunaikan tugas kesejarahan bahwa Islam Asia Tenggara itu nanti akan menjadi kebangkitan Islam setelah Islam Baghdad, Islam Spanyol, Islam Turki, dan Islam India. Demikian, sehat selalu Prof. Komar ya. Saya kira akan ada banyak Makasih. kebangsaan dan keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Media Zaidul Bahri. Ini ada dua yang resen. Kita mulai dengan Mbak Esti dulu. Silakan Mbak Esti. Ada yang ingin disampaikan? Ya, selamat malam. Salam. Saya beruntung ya ketemu seorang pemikir dan praktisi yang melakukan penjelajahan yang besar. Perspektif saya dari perspektif pandangan timur ya, mikro dan makro. Saya mengikuti banyak sekali webinar Pak Kumar, tapi bukunya baru sekarang saya pelajari, jadi 3 buku yang direkomendasi Mbak Raini sudah sampai tentang kematian dan kebahagiaan yang adalah topik saya ya. Lalu ini dalam pembicaraan di Paramadina dikatakan bahwa Pak Kumar ini seorang pemikir antropoteosentris, tapi si Reza memberinya dalam perspektif kritik. Saya berbeda pandangan. Nah, kemudian saya sebagai seorang Kristen Protestan itu melihat pada awalnya kalau mengutip kata-kata Mbak Ros, ada superiority ditulis sebagai superiority, ada superiority di dalam lebih singkat Mbak Esti? Ya, ya itu. Nah, tapi kemudian waktu saya dalami dari dunia mikro, saya ingin bertanya ke Pak Kumar, apakah Nabi Muhammad itu adalah satu teladan real ya, karena ternyata pujian-pujian dan bias itu muncul waktu saya baca bukunya itu. Jadi itu pertanyaan saya, karena kalau dari sisi makro maka itu memang nampak sebagai bias dan superiority kompleks ya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Esti. Mas Komar, monggo silakan langsung ditanggapi Mas. Ya, sosok Nabi yang dekat ya, Nabi Muhammad, kemudian Ibrahim, Yesus, Isa, itu multidimensi penglihatannya. Pertama, Muhammad sebagai orang Arab, anaknya Abdullah, dan sejak kecil ya dia dipisahkan, sebelum lahir ayahnya meninggal, tidak lama ibunya, tidak lama kakeknya, tidak lama ini. Jadi Muhammad itu tidak didominasi oleh orang-orang terdekatnya karena tidak lama pengasuhannya, dan dia juga
tidak lahir dalam masyarakat yang literate, misalnya di Athena atau Romawi gitu. Sehingga Muhammad itu historical person, betul-betul historis, tapi sekaligus dia juga eksepsional sebagai orang Arab, tapi dia anomali mungkin ya dari tradisi Arabnya. Yang kedua, Muhammad sebagai anak Adam, sebagai manusia, layaknya kita semuanya. Dan Quran mengatakan begitu. Jadi semuanya itu anak Adam yang makan, minum, ke pasar gitu kan. Nah, yang ketiga, Muhammad sebagai nabi. Nah, ini udah dimensi agak misteri lagi nih. Karena dia mendapat wahyu. Tapi wahyu itu kan pengalaman pribadi sekali. Kita hanya percaya saja. Hanya untuk percaya itu kita juga perlu diskusi, perlu menggunakan nalar kita, layak nggak kita percayai, gitu kan? Karena wahyu itu kan pengalaman pribadi sekali. Nah, kalau dalam dunia mistik lebih jauh lagi, ini sebenarnya mendekati paham Kristiani. Muhammad itu yang keempat, layaknya logos, cahaya nurullah, cahaya Allah. Allah itu bertajali, manifestasi layaknya matahari dan cahayanya. Jadi makhluk pertama yang keluar pertama dari matahari apa ya? Cahayanya. Nah, Muhammad itulah cahayanya. Dan dari situ kemudian ada Nur Muhammad, dan dari sanalah kemudian Nur Muhammad namanya. Ini yang membimbing semua nabi-nabi. Makanya dalam Quran dikatakan semua nabi itu nggak ada bedanya. Yang bedanya voltasenya saja sesuai dengan zamannya. Jadi Quran tegas sekali, kami tidak membeda-bedakan para utusan karena semuanya dari Tuhan. Jadi kalau kita bicara Muhammad sebagai logos, Nur Muhammad itu pengertiannya sangat metafisis. Nah, pendekatan kita kan historis, ya nggak apa-apa. Maka kalau pendekatannya historis, banyak kritik-kritiknya. Dan karena makhluk historis, itu mudah sekali dikritik. Tapi memang Muhammad terbuka kok dikritik sejak awal. Orang sekarang di Barat itu mempelajari Islam langsung pada sumbernya, pada perilaku Nabi Muhammad. Dan itu lebih sehat. Karena bagi orang yang dekat pada Muhammad, kemudian naik pada Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kemudian isinya. Jadi terus ada tangga-tangga. Tangga dan dimensi-dimensi. Belajar Muhammad itu dari dimensi apa? Tangga apa? Itu nanti kesannya akan beda. Apakah dari kemanusiaan anak Adam, atau sebagai orang Arab, atau dia sebagai nabi, atau dia itu sebagai logos Tuhan. Itu akan beda-beda gitu. Serasa begitu ya. Jadi bahwa Muhammad itu sebagai toladan, iya, tapi Muhammad juga sebagai manusia itu bebas dikritik. Misalnya dia itu istrinya 7 atau 9, tapi sungguhnya dia menghendaki hanya 1 gitu. Ini kan timbul diskusi, gimana sih, konsekuen nggak ini gitu. Misi dia itu menutup poligami, tapi dia sendiri poligami. Nah, ini kan bebas didiskusikan. Sebagaimana Ibrahim nyembelih anak, dari segi human right ini nggak masuk akal sih. Quran cerita masuk anak disembelih gitu. Coba kalau ada orang terima wahyu suruh nyembelih anaknya, apa ada orang mau percaya gitu. Tapi di situ apakah yang pasti kalau orang Islam percaya perintah Quran, Ibrahim suruh nyembelih, tapi apakah itu simbolik atau metaforis atau apa, itu ya terserah aja pemikirannya. Sebab mosok anak kok disuruh nyembelih sih gitu. Misalnya dikenalar. Atau misalnya ada cerita di Quran itu Nabi Khidir bunuh anak kecil. Ini kan melanggar human right. Mosok cerita Quran kok cerita membunuh gitu. Nah, gitu-gitu silakan aja dikritik, didiskusikan gitu. Itu terbuka sekali untuk didiskusikan gitu. Karena bagi saya sepanjang itu membuka penalaran pemikiran tidak menentang Tuhan, tapi dalam rangka verifikasi sebuah kebenaran, itu bagi saya sehat pikiran kritis itu. Ya. Itu Vi. Gak ada suaranya Vi kamu? Baik, terima kasih banyak Mas. Mbak Esti, semoga bisa menjawab kegelisahannya Mbak Esti. Adi, sebelum kita ke Adi, saya lihat dulu di chat room, kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya Mas ya? Ya. Oke, ini dari
Darwin Tony. Nah, ini pertanyaannya mungkin bisa dijawab dulu nomor 1 oleh Pak Dekan Nur Haidi Hasan. Mengapa UI 3 yang keberadaannya sangat membanggakan ini dirasa kurang menggelegar dalam jagat keislaman di Indonesia? Tidak pernah terdengar ustadz-ustadz atau para ulama populer membicarakannya pada forum-forum kajian dan ceramah-ceramah mereka. Nah, ini juga jadi pertanyaan kita semua. Monggo Pak Nur Haidi, silakan untuk dijawab. Ya, ya perlu waktu lagi barangkali ya. Tapi yang jelas kita mengembangkan kajian-kajian akademik ya tentang Islam dan masyarakat Muslim. Sekaligus juga yang baru kita buka kajian-kajian klasik. Tapi dengan menggunakan metode-metode yang kita ambil dari berbagai tradisi kesarjanaan di dunia. Ini saya kira ya sudah kita letakkan fondasinya, nanti kita lihat perkembangannya. Terserah bagaimana masyarakat nanti ya merespon perkembangan yang kita lakukan. Tapi alumni-alumni kita sudah ada alumni yang pertama, kemudian juga mahasiswa-mahasiswa kita kemarin barusan kita melaksanakan satu konferensi besar, ada 20-an lebih ilmuwan terkemuka dari berbagai negara datang tentang fikih dan keadilan, fikih and justice, connecting Islamic tradition with contemporary challenges. Itu mahasiswa-mahasiswa S3 kita presentasinya luar biasa itu. Jadi saya kira sudah nggak ada bedanya dengan mahasiswa-mahasiswa universitas top di berbagai belahan dunia ya. Jadi itu membuktikan bahwa pendidikan yang kita kembangkan sudah memperlihatkan hasilnya ya. Tapi ini masih banyak yang harus kita kerjakan lagi untuk memperkuat tradisi keilmuan yang kita kembangkan di sana. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Haidi, Mas Darwin, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Mas Andar? Saya nih kalau mensiti pernyataan tambahan dari Mbak WK nih, Ustadz populer yang dimaksud siapa? Ini memang agak susah ya kalau membayangkan misalnya Ustadz Yusuf Mansur gitu ikut kajian, walaupun itu sangat terbuka dan saya tahu sekali bagaimana UI 3 sangat terbuka untuk melakukan diskusi-diskusi dengan berbagai pihak. Mas Andar barangkali dari Paris ada tambahan? Ya, sebentar sedikit terkait dengan UI 3, saya kira UI 3 ini memang satu proyek, bukannya proyek strategis nasional dalam perspektif negara, tetapi juga dalam konteks umat Islam itu proyek yang sangat strategis untuk bagaimana Islam itu hadir ya dalam konteks nasional maupun internasional. Nah, terkait dengan dalam konteks nasional memang kita seperti yang saya tulis dalam buku, kita di tengah-tengah naiknya konservatisme agama, di mana konservatisme agama ini juga dipicu atau diledakkan oleh ceramah-ceramah yang di masjid-masjid belakang ini, itu tampaknya dua dunia yang berbeda gitu ya. Satu sisi tradisi masjid kita itu masih dikontrol atau masih dipegang oleh mereka-mereka yang cenderung sebagai les enfants de Al-Athos misalnya dalam konteks intelektual. Tetapi tradisi UI 3 ini memang dibangun dari tradisi yang hibrid ya, jadi ajyalut tatbiq, ajyalut talfiq, jadi hibrida, jadi generasi-generasi hibrida, les enfants de Rifa'ah yang bisa memadukan tradisi keilmuan intelektual Barat, Timur, Islam dan lain sebagainya menjadi satu dan menjadi tradisi intelektual Islam Indonesia yang itu seiring dengan bangunnya kesadaran baru di kalangan intelektual Muslim, sarjana Muslim dan ormas Islam di Indonesia moderat terutama, dan juga pemerintah didukung oleh pemerintah, ada kesadaran untuk, kalau dalam bahasa Prancis adalah sortie d'un arabo-centré, jadi kesadaran baru untuk keluar dari tradisi hegemonik ke pusat Arab gitulah kira-kira. Nah, sedangkan tradisi yang berkembang di masjid-masjid, tradisi yang masih mengacu pada tradisi-tradisi yang berasal dari sana, bukan berasal dari tradisi hibrid Indonesia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Andar Buwo. Adi, 2 menit Adi. Silakan. Iya, makasih Mbak Bibi. Pak Komar, semoga sehat selalu. Kita punya standar seperti Mas Gun kemarin 82 tahun masih mengkritik Jokowi. Kemudian ada Pak Emil Salim yang 90-an tahun lewat masih nge-tweet. Semoga
Pak Komar bisa melewati standar-standar itu. Pertanyaan saya mungkin buat mas-mas yang lebih senior di sini. Saya generasi yang lahir dengan menikmati Pak Komar di TV ya. Jadi saya pengen tanya, Islam Indonesia sebelum Pak Komar itu gimana sih gitu? Dan setelah Pak Komar itu gimana gitu? Makasih. Oke, mungkin minta Mas Komar langsung bicara atau gimana, Di? Mungkin bisa ke Mas Gaus, bisa ke Pak Nur Haidi, atau ke Oke, Mas Ander. ya. Kalau gitu Mas Gaus dulu ya. Silakan Mas Gaus. Makasih. Masih mute, Mas. Masih mute, Mas. Adi, pertanyaan yang mana? Saya kurang jelas tadi. Islam sebelum Mas Komar itu seperti apa di Indonesia? Islam Indonesia sebelum Oh. sebelum Pak Komar tuh kayak gimana sih, Mas Gaus? Dan setelah Pak Komar tuh, makasih Mas. Islam sebelum Mas Komar ya. Islam sebelum Mas Komar itu maksudnya Islam Indonesia, Mas. Turki tahun 80-an, berarti tahun 70-an itu Islamnya Roma Irama. Ya. Jadi Islamnya Roma Irama tuh di balik Islam Ahmad Gaus itu. Ya udahlah, Islamnya sebelum Mas Komar Islamnya Roma Irama lah, kira-kira kayak gitu. Atributnya P3, simbol-simbolnya itu jilbab dan sebagainya. Kesini kan makin terbuka. Gitu aja. Baik, terima kasih Mas Gaus. Mbak Alim, saya minta sedikit dari Mbak Alim atas pertanyaan Adi. Sebelum ke Adi, saya kemarin ketika ikut acara 100 tahun apa 1 tahunnya Buya Syafi'i kan transit di ruangan apa itu di sana itu. Nah, tesis ya, saya baca itu judul juga hitung dari 12 itu 4-nya itu isu-isu perempuan apa? UI 3 ini juga kajian-kajian perempuannya cukup kuat ya. Ada 30% dari kajian-kajian yang ada, saya pikir itu luar biasa sekali gitu. Sehingga harapannya memang UI 3 ini juga akan mewarnai dan menguatkan kajian-kajian tentang feminis muslim, tentang isu-isu perempuan dari perspektif Islam Indonesia gitu. Itu sih. Dan saya berharap, atau mungkin kalau pertanyaannya ada ya bagaimana Islam before and after Pak Komar gitu ya. Ya susah untuk dideskripsikan sih menurut saya ya, terkait dengan apa yang ada gitu. Tetapi kalau yang bisa kita nikmati sekarang ini kan keterbukaannya Prof. Komar ya, atau pemikiran-pemikirannya itu bagaimana gerakan Islam di Indonesia ini gitu. Mengkristalkan Islam untuk siap diekspor ya. Islam Indonesia untuk siap diekspor begitu menurut saya, mengkristalkan itu ya. Sebelumnya kan kita masih banyak impor Islam dari dari luar negeri, dari Timur Tengah dan sebagainya. Kalau sekarang itu lebih bisa kita mengekspor gitu. Bagaimana pemikiran-pemikiran Islam Indonesia itu ke dunia Islam. Itu sih menurut saya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Alim. Kalau saya mudah aja jawabannya itu. Islam Oh iya, silakan. setelah Pak Komar dan generasi-generasi pembaru ini ya, Islam Indonesia menjadi lebih kosmopolitan lah. Jadi hadir di hotel-hotel berbintang, di tempat-tempat yang prestisius, diikuti pengajian-pengajian keislaman, diikuti oleh Muslim middle class, upper middle class, ya kayak Mbak Vivi ini kan. Kalau dulu sebelumnya kayaknya nggak ada deh yang mengikuti pengajian-pengajian orang-orang dari kelas menengah atau upper middle class di kota-kota besar di Indonesia. Islam waktu itu lebih identik dengan tradisi ya, dan ya itu masih belum terlalu selaras dengan pembangunan ya. Tapi sekarang saya kira kita bisa melihat perkembangan Islam yang luar biasa di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Haidi. Adi optimis terus dengan Islam di Indonesia, aku juga begitu. Mas Komar, sebelum kita tutup masih ada 1 menit Mas, pertanyaan yang ini singkat aja Mas. Iya.
mengenai Islam dan kajian Islam dan lingkungan, Mas, dari Pak Ibrahim Mufid. Oh iya. Eh, Islam itu ada mengatakan, kalau Anda baca buku Aji itu, Alatas itu, Aji Alatas itu bagus sekali. Dia gambarkan gini. Nabi Muhammad itu layaknya danau besar ya. Ada warisan, ada hadis, ada tradisi, ada Quran. Kemudian oleh pengikutnya ulama itu disalurkan ke berbagai daerah sesuai dengan madhabnya, pengetahuannya, sehingga kemudian menjadi sungai-sungai yang banyak sekali. Dan sungai-sungai itu ketika bertemu satu masyarakat, dia akan berinteraksi sesuai dengan kondisinya. Jadi ketika misalnya Islam ke Afghanistan, maka dia akan berinteraksi dengan semangat zamannya, yaitu perang. Ketika nanti masuk di Indonesia, di Yaman, itu beda-beda. Nah, ketika Islam masuk di Jepang, itu juga beda lagi interaksinya. Kalau di negara yang masih kotor, jorok, maka kita masih sering dengarkan bahwa kebersihan itu bagian dari iman, harus bersih. Tapi itu nggak akan populer ketika nanti Islam bertemu di Jepang, karena orang Jepang biasa bersih, kan? Ketika kemudian Islam harus kerja keras, hemat, gitu. Ketika ketemu di Barat masyarakat kapitalistik, yaitu nggak lagi relevan. Jadi Islam akan berinteraksi dengan budaya, dengan problem di mana Islam itu berjumpa. Dan ketika masyarakat yang dijumpa itu semakin tinggi peradabannya, itu Islam juga akan ikut naik peradabannya, ekspresinya. Misalnya abad ke-6. Abad ke-6 itu di padang pasir, di Arab ya masih padang pasir, terbelakang, gundul. Tapi ketika di Jawa abad ke-6 sudah tinggi sekali peradabannya. Maka ekspresi kekayaan khazanah kultural di Jawa itu jauh lebih kaya dibanding Islam di Arab. Jadi semakin tinggi peradabannya, itu Islam semakin mendapatkan satu bonus dari peradaban. Ketika orang Islam misalnya ketemu warisan Yunani, maka terjadi intellectual boom, kan? Ada filsafat itu berkembang ketika berdialog ketemu dengan Yunani. Begitupun ketika Islam ketemu dengan Adi, dengan Vivi, itu beda lah ketemu ketika Islam ketemu orang di mana-mana pinggir-pinggir itu. Jadi kita jangan mensimplifikasi karena beragam sekali. Jadi orang memahami Islam, mendekati Islam, itu pintunya banyak, tangganya banyak, dan itulah kekayaan dari Islam. Dalam yang saya tulis dalam buku itu, pengantar itu juga saya gambarkan itu kaya sekali. Inilah keunikannya, makanya jumlah umat Islam itu dari segi demografi itu paling tinggi paling dibanding agama lain. Bahkan ketika dicek paling populer bayi lahir di Inggris itu paling banyak bayi yang namanya Muhammad dan Ali, gitu kan. Islam paling banyak. Masjid-masjid berkembang, sementara gereja-gereja turun. Jadi dari segi demografis itu paling banyak umat Islam. Tapi dari karakter kebudayaannya, keilmuannya, itu beda-beda. Beda-beda. Rohnya nggak pernah mati, tapi ekspresi budayanya itu beda-beda sekali. Itu bagi saya, satu, kita harus mengkritik. Tapi sisi lain, saya itu optimis tentang Islam. Nah, terakhir, saya sampaikan terima kasih ya semuanya teman-teman saya. Tapi jangan tempatkan saya sebagai faktor ya. Karena sungguhnya kita ini terjadi interkoneksitas. Yang ada di benak saya itu berapa banyak buku orang lain saya baca. Hanya kemudian sebagian kita kunyah-kunyah. Nggak bisa. Kita tidak apa ya, kita bagian dari mata rantai. Hendaknya kita jadi mata rantai yang baik. Tapi mata rantai itu juga bagian dari yang lain. Lebih-lebih sekarang ini, di benak saya itu kan udah lintas etnis, lintas agama, lintas budaya, dari segi bacaan saya, pergaulan saya, dan agama pun sekarang antar kitab suci, antar umatnya, antar ajarannya sudah saling bertemu. Dan agama menjadi bagian dari festival peradaban. Kalau dulu kan eksklusif, ketika penduduk masih sedikit, komunalistik, eksklusif, terpisah yang lain. Ke depan nggak bisa. Agama itu bagian dari festival-festival peradaban. Saya lihat ke arah sana, termasuk di Indonesia. Dari politik pun yang ke tengah makin
yang ke kanan semakin ke kiri, yang kiri ke kanan, lama-lama ketemu di tengah. Coba ngomong politik itu, kalau kita bawa ke Islam, mana yang lebih Islam? Kita udah sulit sekali sekarang mengatakan itu. Jadi dinamikanya seperti itu. Nah, pertanyaannya yang paling sederhana kan, apa sih yang paling distintif pada Islam? Gitu. Kalau ditarik ya rukun iman dan rukun Islam itu yang distintif. Tapi kalau kita bicara muaranya peradaban, nah di sini kita belum buat roadmap. Kita harus punya imajinasi kalau kita ingin bicara peradabannya. Tapi kalau kita bicara rujukan normatif, ya udah selesai Islam itu kok. Nggak usah dibela-bela lah gitu, bela dirinya sendiri. Tapi kalau agendanya bangun peradaban kemanusiaan, nah itu tugas kita. Gitu, Vi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas. Itu juga menjadi kata penutup dari Mas Komarudin Hidayat untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan rekan-rekan semua yang saya hormati, tak terasa kita sudah ada di penghujung diskusi kita. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber, para penanggap, dan juga tanya jawab yang berlangsung menjadikan catatan bagi kita semua, dan mungkin sebagian menjawab pertanyaan dan kegelisahan yang ada dalam diri kita sendiri. Terima kasih banyak Pak Nur Haidi Hasan, Mas Andar Nubowo, Mbak Alimatul Kiptia, dan tentunya Mas Komarudin Hidayat dan semua rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Akhirul kalam, diskusi malam ini tidak bermaksud untuk menggurui, semata untuk membuka wacana bagi kita untuk menambah pemahaman mengenai berbagai hal dan mendapatkan pandangan dari berbagai pendapat. Kita akan bertemu lagi dalam diskusi Cak Nurian Urban Sufism bersama Komarudin Hidayat. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu pantau e-poster kami di berbagai sosial media. Saya Premita Vivi Widiawati dari Kisah Perempuan Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas semua kehadiran dan partisipasi rekan-rekan semua. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup diskusi pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Komar, Pak Terima Nurek. kasih.